Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, tentunya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi politik. Ini kalian nggak terasa ya, sudah masuk pada semester 4. Nah, kalau misalkan sekarang kita ketemu dalam mata kuliah komunikasi politik, ada hal-hal yang mungkin akan saya sampaikan sebelumnya, yaitu bagaimana cara saya menilai dan tujuan makna kenapa mahasiswa harus mempelajari mata kuliah komunikasi politik. Nah, seperti yang kita ketahui, kita di ranah ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu tentu tidak jauh dari komunikasi, bagaimana politik itu dijalankan. Nah, di situ kenapa mahasiswa dia harus mempelajari mata kuliah untuk komunikasi politik? Tentu saja politik itu ada sebagai suatu alat untuk mempengaruhi orang. Yang orientasinya itu adalah kekuasaan. Nah, di sini makanya kalau mahasiswa pemerintahan, ilmu pemerintahan khususnya, itu harus betul-betul bisa memahami makna dan hakikat dari politik itu sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting ya, tentu saja. Yang mungkin aja di antara kalian yang nantinya akan terjun ke dalam dunia politik, jadi anggota dewan misalkan, ataupun misalkan jadi pejabat daerah, ya itu tentunya ini harus betul-betul dipahami. Nah, ini kayak kan masih pada pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama itu yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan materi komunikasi pemerintahan. Nah, di sini hal yang harus mahasiswa ketahui dan pahami itu adalah bahan ajar. Bahan belajarnya apa saja dan buku apa aja yang harus mahasiswa miliki. Nah, mungkin kalau misalkan pada semester awal dulu mahasiswa pernah punya buku dasar-dasar ilmu pemerintahan dari Miriam Budiarjo. Nah, untuk sekarang, untuk tambahannya ada beberapa lagi yang harus mahasiswa miliki dan pahami. Yaitu yang pertama itu adalah materinya dari buku anjuran yang harus dimiliki oleh mahasiswa, seperti misalkan dimensi-dimensi komunikasi, lalu ada komunikasi politik dari Denimo, ada filsafat komunikasi, terus lalu juga di sini ada berapa ya yang sampaikan, di sini ada 10 buku anjuran. Kalau misalkan mahasiswa punya referensi yang lain, nanti kita sharing di sini. Karena di sini kalau ilmu politik itu kan ilmu yang dinamis, akan berubah setiap saat. Seperti itu. Dan saya rasa menarik ya untuk kalau kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya apa saja sih akan kita pelajari pada mata kuliah komunikasi politik? Komunikasi politik yang pertama itu adalah tentu saja pengertian dasar. Lalu ada komunikasi dan pemerintahan. Lalu fungsi dan tujuan komunikasi dalam pemerintahan. Lalu proses komunikasi pemerintahan dan komponen-komponennya. Seperti apa sih? Di dalam itu ada komunikator, ada pesan, ada halayak, ada saluran, ada efek, ada opini publik, dan komunikasi politik dan pemerintahan. Seperti itu. Nanti kalau misalkan mahasiswa mau bertanya, saya selalu membuka ruang diskusi. Karena biar kita lebih fleksibel lagi dalam menggali materi yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita lanjut saja kepada materi untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini kita refresh lagi ke hal awal, yaitu pengertian dasar. Secara etimologis, mungkin kalau misalkan mahasiswa itu sering mendengar istilah komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Secara etimologis, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Istilah komunikasi ini bersumber dari kata komunis yang berarti sama makna atau sama arti. Nah, kalau misalkan mahasiswa bertemu dengan orang lain lalu melakukan komunikasi secara verbal gitu. Nah, itu berarti ada pertukaran komunikasi, ada input yang diberikan dan ada output yang diterima. Seperti itu. Ada input dan ada output. Lalu secara definitif ada pengertian komunikasi dapat dilihat dari pendapat para ahli. Di sini saya masukkan ada Warren Weaver dan dari Carl Hovland. Nah, di sini kalau misalkan dari Carl Hovland itu dia menyampaikan bahwa komunikasi is the process by the which individual to transmit stimuli, utility, verbal symbol to modify the behavior of another individual. Artinya, komunikasi merupakan proses di mana seseorang menyampaikan stimuli ataupun perangsang, biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain.
Jadi komunikasi itu bukan hanya secara verbal saja, ada juga berupa lambang. Contohnya misalkan kita melihat partai politik, kita melihat itu memiliki simbol-simbol khusus. Kenapa? Agar masyarakat itu agar lebih paham dan memahami, oh ternyata lambang ini tuh dari partai ini. Biasanya partai ini itu dasarnya seperti ini. Misalnya partai nasionalis, partai agama, itu kan mereka memiliki karakter sendiri. Nah, mereka menyampaikan itu melalui lambang-lambang tertentu. Itu contohnya ya. Lalu selanjutnya di sini ada dari Brown, lalu ada dari Raymond Rose, dan dari pendapat-pendapat itu disimpulkan. Ya, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini dari Brown saya sampaikan ya. Ada komunikasi adalah proses pengiriman ide-ide atau pikiran-pikiran dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan maksud menimbulkan pengertian di dalam pikiran penerima komunikasi. Jadi tujuannya juga sebenarnya agar memberikan pengaruh. Bagaimana kita mempengaruhi orang, tentu saja dengan komunikasi. Seperti yang kita lakukan. Apakah kita melakukan komunikasi? Tapi komunikasi itu ada bersifat aktif ataupun pasif. Tujuan dari komunikasi tentu sendiri itu adalah untuk mempengaruhi tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih proses atau kegiatan komunikasi yang bisa dilakukan? Di sini ada yang disampaikan oleh Harold Laswell. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku, proses komunikasi berlangsung dengan menjawab pertanyaan. Contohnya, who say what in which a channel, to whom and with what effect. Nah, istilah tersebut biasanya dikenal dengan Laswellian paradigm atau misalnya paradigma Laswell dalam komunikasi. Nah, di sini jelas ya bahwa untuk mengubah sikap ataupun perilaku, proses komunikasi itu hanya dengan suatu pertanyaan. What say was in the way channel, to whom and with what effect, memberikan dampak dari pertanyaan yang kita berikan. Lalu selanjutnya komponen, itu tadi bicara tentang proses. Lalu selanjutnya kita bicara tentang komponen dalam komunikasi politik ataupun pemerintahan. Nah, ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Di sini itu saya masih mengacu kepada teori dari Laswell. Ada 5 poin. Yang pertama adalah who, yaitu sumber atau komunikator. Siapa yang ingin memberikan pengaruh, atau siapakah komunikatornya. Who, lalu say what yaitu message atau pesan-pesan apa sih yang ingin diberikan. Contohnya misalkan orang mau mencalonkan anggota dewan. Nah, itu kan pasti mereka melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan melalui kampanye. Nah, itu yaitu disebutnya say what, yaitu dengan kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Channel, yaitu media atau saluran yang dipakai. Apakah medianya itu bisa dilakukan melalui media sosial ataupun misalkan media yang biasa kita dilihat di tempat umum seperti misalkan baliho, template gitu dan lain sebagainya. Bendera juga bisa. Lalu dengan to whom, yaitu komunikan sebagai penerima atau halayak. Nah, tujuan dari targetnya itu siapa yang ingin kita raih. Contohnya misalkan biasanya itu kalau misalkan dalam mencalonkan anggota dewan, kita ambil aja contohnya anggota dewan. Dalam mencalonkan anggota dewan itu biasanya kita memiliki target audiens siapa yang akan pilih. Misalkan dapil 1 itu misalkan masyarakatnya kondisinya untuk wilayah masyarakat kabupaten itu memiliki karakteristik seperti apa. Berarti sebagai komunikator mereka harus melakukan pendekatan-pendekatan yang khusus, beda dengan kepada masyarakat yang ada di kota. Kalau misalkan kabupaten itu rata-rata penghasilan masyarakatnya itu adalah petani, nelayan ataupun buruh. Tentu saja pendekatannya berbeda dengan yang dilakukan kepada masyarakat yang berada di kota. Seperti itu. Jadi pada saat kita mengkomunikasikan sesuatu, kita sebagai komunikator, kita tuh harus tahu bagaimana tempat yang akan kita pengaruhi itu, apakah dia bisa menangkap tidak pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah what effect, yaitu perubahan atau akibat yang tercipta. Nah, ini ada tujuan akhirnya. Akibatnya seperti apa? Nah, setelah kita melakukan komunikasi, kita melakukan secara pendekatan, setelah media ataupun pesan, kampanye dan sebagainya, apakah memberikan dampak atau tidak? Contohnya misalkan dari pertama setelah kita mengkomunikasi sesuatu, apakah kita dapat respon baik atau tidak dari masyarakat, dari audiens yang target yang mau memilih kita. Seperti
seperti itu. Nah, di sini mungkin mahasiswa ada yang mau mencalonkan anggota dewan, silakan. Anda harus betul-betul memahami target Anda seperti apa, Anda berada di mana, pesan apa yang akan Anda sampaikan. Misalkan kemampuan Anda yang dimiliki itu apa sih sebenarnya? Apakah benar-benar Anda itu sebagai komunikator yang baik? Apakah Anda itu layak untuk dipilih menjadi anggota dewan? Misalkan seperti itu. Lalu kita ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk dan model komunikasi. Di sini kalau bicara tentang bentuk dan model komunikasi ini, saya masukkan 3. Yang pertama itu adalah personal communication. Yang kedua adalah group communication. Yang ketiga adalah mass communication. Nah, personal communication adalah komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi itu biasanya menyangkut tentang karakter seseorang. Dia itu kan memiliki, saya dengan Anda misalkan A dan B itu pasti memiliki pola komunikasi yang berbeda walaupun kita berada dalam organisasi yang sama. Contohnya saya dosen di Universitas Lelang Buana. Walaupun sama-sama dosen, tentu saja gaya komunikasi saya berbeda dengan gaya komunikasi dosen teknik, dosen ekonomi. Nah, itu disebut dengan komunikasi pribadi yang ternyata mengacu kepada karakter-karakter tertentu. Nah, lalu selanjutnya adalah group communication, komunikasi kelompok. Kalau komunikasi kelompok ini tentu saja komunikasi yang sudah disepakati. Yang sudah disepakati oleh kelompok tertentu. Contohnya misalkan Anda masuk dalam organisasi massa, misalkan masuk di dalam partai politik, tentu saja itu memiliki visi dan misi tersendiri, memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Kalau misalkan saya dosen dari UNLA, Universitas Lelang Buana, saya memiliki, karena saya kelompok dari Universitas Lelang Buana, saya harus mengacu kepada visi misi dari Universitas Lelang Buana, karena saya berada dalam komunikasi kelompok di universitas ini. Seperti itu. Lalu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu something unik ya. Di sini karena melihat bagaimana gaya massa itu biasanya kita tidak bisa menebak. Kita sebagai audien, atau misalkan sebagai audien gitu ya, akan melihat massa ini misalkan massa kota ataupun misalnya wilayah kabupaten, orang tradisional. Mungkin kita kategorikannya seperti itu. Itu mereka komunikasi massa ya akan terlihat bagaimana cara mereka menyampaikan pesannya seperti apa. Apakah itu bisa diakomodir atau tidak, ataukah itu mewakili atau tidak, karena itu bisa komunikasi massa ini tidak bisa kita ukur seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan sharing sama saya gitu, atau nanti setelah pertemuan ini saya akan membuka ruang diskusi tentang hal-hal apa saja yang mau sharing dengan kita gitu. Karena kalau saya biasanya setelah perkuliahan itu mahasiswa itu harus memberikan input ataupun resume. Selain dari resume, misalkan masukan nih temuan apa nih, ada komunikasi politik di partai A, komunikasi politik di partai B. Jadi setiap pertemuan itu akan terlihat nih pemahaman Anda tuh sejauh mana. Atau misalkan ada pertanyaan ya bisa kita sharingkan lagi nanti selanjutnya untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, kita selanjutnya kepada halaman ini udah ya. Oke. Di sini komponen dalam komunikasi politik ataupun pemerintahan. Mengikuti konstansi, masih teori dari Laswell. Terdapat beberapa komponen dalam komunikasi. Yang pertama adalah who, yaitu sumber atau komunikator. Kayak saya sebagai dosen, saya adalah sumber dari komunikator, menyampaikan materi kepada mahasiswa, agar mahasiswa paham apa yang hendak saya pengaruhi, dan mahasiswa juga terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan. Say gitu, what you message atau pesan, channel media atau saluran, to whom, komunikan sebagai penerima atau halayak. Yang selanjutnya adalah efek yang dirubah tadi. Ini sudah ya tadi ya. Nah, lalu selanjutnya ini sudah ya 8 grup communication sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam personal communication atau komunikasi antar pribadi. Tadi sudah saya sampaikan ya di atas. Biasanya itu antar 2 orang misalkan. Antar personal yaitu komunikasi ke dalam manusia. Komunikasi transendental. Lalu sifat komunikasi personal ini ada 2 arah. Two-way traffic communication berlangsung secara tatap muka, face to face. Nah, dalam proses komunikasi antar pribadi ini, peran komunikator dan komunikasi berlangsung secara bergantian. Tadi sudah sampaikan kalau misalkan komunikasi pribadi personal itu kan biasanya lebih cenderung kepada karakter seorang tertentu. Tapi di sini kita juga akan melibatkan pihak lain.
yang bisa berlangsung secara tatap muka ataupun face to face. Nah, selanjutnya dalam proses komunikasi antar pribadi ini, peran komunikator dan komunikasi berlangsung secara bergantian. Komunikator utama adalah orang yang pertama-tama menyampaikan pesan. Ini komunikator utama, kayak saya nih, saya sebagai komunikator utama karena saya yang pertama kali menyampaikan pesan. Lalu karena ada arus timbal balik, yaitu langsung dalam prosesnya, maka efektivitas komunikasi dapat merubah sikap, attitude change. Nah, kayak misalkan saya menyampaikan materi seperti ini, lalu mahasiswa bertanya kepada saya. Nah, di situ ada arus feedback yang dimana akan mempengaruhi efektivitas dari komunikasi tersebut. Kita contoh lainnya masuk kepada group communication atau komunikasi kelompok. Di sini komunikasi kelompok itu ada large kelompok ya, ada kelompok besar, ada small group ataupun kelompok kecil. Nah, komunikasi ini bisa bersifat lebih formal, terorganisir, melembaga dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Nah, karena ini sudah bicara tadi kan saya sudah contohnya, saya masuk ke dalam di Universitas Lang Buana. Saya berada di kelompok Universitas Lang Buana sebagai dosen. Nah, di situ tentu saja biasanya bersifatnya lebih formal karena terorganisir. Nah, bentuk komunikasi kelompok ini seperti forum, diskusi, rapat, seminar, ceramah, contohnya seperti itu, ataupun organisasi lainnya. Lalu mass communication atau komunikasi massa. Ini di sini pernyataan manusia ditujukan kepada massa melalui media massa modern ataupun tradisional. Media massa ya, sekarang kita kadang sering mendapatkan informasi berita dari media. Keakuratannya apakah betul atau tidak, hoax ataupun bukan. Tapi kan kita sebagai masyarakat kita harus bisa menyaring apakah berita ini yang disampaikan itu tepat atau tidak, bagus atau tidak. Kembali kepada kita harus mampu menyaring berita-berita yang tersebar itu benar atau tidak, seperti itu. Karena kalau kita sebenarnya yang menariknya itu adalah bahwa kita dihadapkan pada kecanggihan teknologi ya. Kita bisa informasi bisa kita dapat apapun itu dari luar, dari dalam sendiri, bahkan muncul di TV, dari handphone pun kita bisa dapat informasi apapun yang kita cari. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bentuk komunikasi massa. Contohnya ya, di sini ada biasanya melibatkan jurnalistik, PR, public speaking, dan propaganda ataupun agitasi. Oke, kita bicara tentang sifat komunikasi. Selanjutnya kepada fungsi. Komunikasi tentu saja memiliki fungsi-fungsi tertentu ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah fungsi informasi. Fungsi informasi ini adalah tentu saja untuk menyampaikan informasi tertentu. Lalu ada fungsi sosialisasi ya. Fungsi sosialisasi di sini mendorong manusia sebagai anggota masyarakat untuk bertindak dan menyadari fungsi sosialnya. Lalu ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi di sini mendorong individu untuk menentukan pilihan dan keinginannya. Contohnya seperti saya, kita sebagai dosen itu harus bisa memiliki fungsi motivasi kepada mahasiswa. Mahasiswa itu harus dapat terpengaruh tidak dengan apa yang saya sampaikan, terpengaruh tidak dengan yang dosen lain sampaikan. Apakah memberikan perubahan ataupun tidak. Lalu ada fungsi debat dan diskusi. Nah, di sini biasanya menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk menentukan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Nah, di sini yang menarik ya, fungsi debat dan fungsi diskusi. Contohnya karena kita kan makhluk sosial ya, makhluk sosial itu tentu saja akan selalu berkomunikasi dan makhluk sosial itu tentu saja akan selalu berkomunikasi. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri kan, kita nggak mungkin ngomong dengan diri sendiri. Kita terus saja memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, seperti itu bagaimana pola kita komunikasinya, apakah bisa diterima atau tidak, itu tergantung kepada karakter kita, pembawaan kita untuk menyampaikan message-nya. Lalu selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini mengalihkan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, dan keterampilan. Lalu selanjutnya adalah memajukan kebudayaan serta hiburan juga. Lalu ada faktor integrasi. Nah, sih fungsi komunikasi itu banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang saya sampaikan sebenarnya lebih ya.
Tapi itu intinya seperti itu kalau bicara tentang fungsi komunikasi. Memajukan kebudayaan, apakah kebudayaan bisa maju melalui komunikasi? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita misalkan melakukan kampanye. Nah, Indonesia ini ternyata kaya akan sumber daya alam. Sumber daya buatan juga ada, sumber manusia yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa bervariasi dari Sabang sampai Merauke. Apakah itu melalui kebudayaan tersebut bisa maju melalui pola komunikasi? Tentu saja bisa, dengan kita mengetahui potensi yang ada di kita bisa menyampaikan ke luar misalkan. Mereka akan tahu nih ternyata Indonesia ini menarik, kebudayaannya sungguh luar biasa. Kita punya Bali yang memiliki potensi yang sangat luar biasa di situ. Ya, kalau kita bisa menyampaikan keluar, Indonesia juga bisa maju oleh sektor kebudayaan, dari hiburan dan lain. Kalau hiburan kita kan lihat dari televisi gitu ya, banyak yang bisa mau, tergantung passion kita maunya di mana, kita bisa melihat dari pola komunikasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komunikasi dan pemerintahan. Nah, ini secara umum ya. Oke, sekarang saya masuk kepada fungsi input, ada fungsi output. Halaman 13. Di sini ada fungsi input, ada fungsi output. Fungsi inputnya apa saja sih dalam komunikasi politik? Yang pertama itu adalah pendidikan politik. Input ya, ada pendidikan politik, lalu ada politik ada trap input, lalu kalau fungsi output ada apa saja? Di situ ada pembuatan aturan. Nah, kalau kenapa dalam fungsi input ini ada pendidikan politik? Nah, kayak yang seperti kita lakukan, kita sedang melakukan pendidikan politik. Nah, kalau misalkan lebih resmi lagi, misalkan Anda masuk ke dalam partai politik, Anda akan mendapatkan pendidikan pengkaderisasi politik, misalkan di partai A gitu, ada kaderisasinya itu berjenjang. Kader A, kader B itu ada tahapannya. Seperti yang kalian lakukan, kalian semester 1, semester 2, semester 3 sampai Anda lulus itu kan melakukan proses pendidikan. Begitupun dalam politik ada proses berjenjang seperti itu. Lalu fungsi pendidikan output yaitu berupa pembuatan aturan. Nah, kalau misalkan Anda menjadi seorang pejabat publik, itu ada output. Nah, di situ kan dari anggota dewan. Contohnya misalkan dalam tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu kan mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Ada yang memiliki fungsi output yaitu membuat aturan. Contohnya Anda sebagai anggota dewan, lalu Anda sebagai stakeholder atau kepala daerah, Anda bisa bekerja sama dengan dewan, dengan legislatif, eksekutif dan legislatif itu bersama-sama untuk membuat kebijakan. Yaitu, nah di situ adalah fungsi output yang dilakukan. Kebijakan apa? Contohnya misalkan ada perda, ada raperda, ataupun misalkan undang-undang atau apapun. Itu masuknya di dalam fungsi-fungsi output yang berupa luarnya adalah pembuatan aturan. Seperti itu. Selanjutnya ya kita ke halaman 16. Nah, di sini halaman 18 udah saya kirim ya ke classroom. Ada sistem komunikasi nasional. Nah, sistem komunikasi nasional ini ada 4 hal berkaitan dengan komunikasi dalam pemerintahan. Ini saya ngambilnya dari Wilbert Scrum atau Fred Siebert dan Theodore Peterson. Dia membagi komunikasi nasional atas 4 kategori. Yang pertama adalah authority, yang kedua adalah komunis, totalitarian, lalu libertarian, lalu social responsibility. Nah, di sini kita bahas ya. Yang pertama, authoritarian. Ini contohnya negara yang memakainya itu adalah negara Kuba dan Libya, memiliki sistem komunikasinya seperti itu. Seperti apa sih karakternya? Nah, biasanya seperti ini. Komunikasi tertua yang muncul setelah mesin cetak ditemukan. Ciri-cirinya antara lain, arus komunikasi berlangsung searah, yaitu dari pihak penguasa kepada rakyat mengenai apa yang pihak penguasa pikirkan, inginkan, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Jadi, seperti itu. Bentuk komunikasinya komunikasi yang tertua, muncul setelah mesin cetak ditemukan, berarti sudah cukup lama ya, sangat lama sekali. Ini paling dulu. Informasinya berlangsung searah, jadi masyarakat itu tahu nerima saja.
nih arahannya kamu harus melakukan masyarakat, ini ada aturan kebijakan yang kamu harus mengikuti aturan seperti itu. Dan mau nggak mau masyarakat harus mendukung. Jadi itu digunakan di negara yang bersifat otoriter. Ya contohnya adalah Kuba dan Libya. Lalu komunis totalitarian yang merupakan, ini contohnya itu adalah negara komunis ya, mungkin yang besar itu adalah RRC serta Rusia. Nah di sini contoh karakternya itu adalah merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem otoritarian dan umumnya digunakan di negara-negara komunis, di mana sistem komunikasinya sebagian besar digunakan untuk pengabdian diri pada tujuan mendukung kekuasaan dari rejim yang berkuasa. Nah di sini contohnya seluruh kekuatan media massa dikuasai oleh negara. Tidak ada kebebasan individu, hak manusia itu dibatasi. Tidak boleh berorganisasi, bahkan untuk memiliki gagasan dan ide pun itu tidak bisa. Dari luar diteliti dengan seksama oleh pemerintah. Nah, aktivitas-aktivitas yang tersebut sangat dibatasi. Nah, itulah contoh negaranya yang seperti Cina ya, RRC dan Rusia. Nah, media massa komunikasi sangat erat, komunis ya, sangat erat kaitannya dengan propaganda secara oral dan kegiatan agitasi militer. Jadi beruntungnya kita berada di negara yang demokratis, yang kita bisa mengemukakan pendapat. Seperti yang kemarin lah, ada demo tentang apa, masyarakat itu memiliki hak menyampaikan aspirasi. Nah, beda dengan negara yang ada di negara sosialis komunis ya. Mereka itu diatur apapun, hak berpendapat juga dibatasi. Jadi masyarakat harus hanya bisa menjalankan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi ini beda ya, tidak beda dengan negara otoriter. Kalau di otoriter itu masyarakat masih boleh berpendapat, tetapi masyarakat harus tunduk dan patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kalau misalkan untuk negara komunis totalitarian itu, masyarakat itu lebih kepada haknya itu sangat dibatasi, kebebasannya itu dibatasi dan diatur oleh negara. Termasuk misalkan di dalam media juga, apa yang harus tayang, gaya berpakaian, bahkan di Cina itu ya, gaya berpakaian, model rambut, itu diatur banget oleh negara. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada libertarian. Bebas ya, libertarian itu negara bebas. Contohnya USA, Eropa, dan sebagainya. Nah, komunikasi di negara ini menganut paham liberal dengan sistem demokrasi. Di sini kebebasan individu sangat penting dan diakui. Ini kebalikan dari negara komunis. Masyarakatnya mempunyai hak pribadi yang tinggi dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Dalam sistem ini terdapat interaksi antara masyarakat dan media massa dalam mencari informasi yang dibutuhkan, terutama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pemerintah hanya bertindak apabila terjadi pelanggaran atau pelaku informasi melanggar hukum. Konsekuensinya pemerintah bisa jatuh karena sistem komunikasinya. Ya sebenarnya kembali kepada masyarakat ya, kejujuran atau apa ya, banyak hal ya. Ya ini katanya kalau misalkan konsekuensinya negara itu bisa jatuh jika karena sistem komunikasi yang teramat bebas. Misalnya di USA, Eropa, tapi mereka negara yang maju saya rasa ya. Nah, komunikasi ini digunakan untuk menyalurkan instruksi dari pemimpin pemerintah kepada rakyat, memberi informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan rencana pemerintahan, memobilitas massa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain. Jadi untuk masyarakat yang menariknya di sini bahwa untuk negara liberal, masyarakat itu memiliki hak yang sebebas-bebasnya. Dan itu dibolehkan, melakukan pendapat, melakukan apapun gitu, selama itu tidak melanggar aturan hukum di negara tersebut. Nah, contoh. Lalu selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir ya, adalah social responsibility. Nah, merupakan perkembangan atau modifikasi dari libertarian negara. Nah, di satu pihak terdapat kebebasan untuk memperoleh, menyalurkan informasi, tetapi dibarengi oleh kontrol diri demi keseimbangan atau kepentingan umum. Contohnya di negara kita. Nah, kalau di negara kita sistem polanya itu adalah social responsibility.
Dengan demikian, ada interaksi antara pemerintah, pers, dan masyarakat yang dibarengi oleh kontrol diri. Biasanya berlaku di negara-negara yang berkembang non-komunis, seperti itu. Jadi di sini Indonesia itu tidak pure liberal, cuman dia hanya melakukan modifikasi bagaimana masyarakat masih diberikan hak mendapatkan hak demokrasinya, hak demokratis untuk mengumumkan pendapat seluas-luasnya, tetapi mereka harus dalam kontrol. Melalui apa? Melalui aturan yang mengikat. Jika misalkan keluar dari aturan mengikat itu, mereka akan kena sanksi. Sanksinya cukup berat. Seperti itu mungkin. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa untuk pertemuan awal ya, ada banyak hal-hal poin yang bisa kita mahasiswa pelajari bersama. Contohnya misalkan dari konsep, dari metode, dari fungsi komunikasi. Nanti silakan mahasiswa untuk mencari informasi dengan materi ya, terkait materi perkuliahan komunikasi politik ataupun komunikasi pemerintahan. Nah, pada pertemuan ini saya kasih tugas kepada mahasiswa untuk pertemuan selanjutnya. Silakan Anda untuk mencari ya. Ini saya ada sistem komunikasi nasional pada poin terakhir. Dari ini aja. Ya, dari sistem komunikasi nasional itu kan ada 4 poin ya. Ada contoh, silakan Anda ke mahasiswa cari negara mana dan sistem pola komunikasi seperti apa, lalu sistemnya seperti apa. Sistem komunikasinya seperti apa, sistem negara tersebut seperti apa. Lalu silakan Anda memberikan masukan kepada, contohnya misalkan komunikasi politik negara Singapura, komunikasi politik negara Arab Saudi. Nah, itu tergantung, silakan Anda, saya kasih ke sebebas-bebasnya kalian untuk melakukan mencari materi tersebut, mengeksplor ya tugas yang saya berikan. Saya tunggu materinya minggu depan, nanti kita bahas. Nanti mungkin saya akan mengarahkan mahasiswa untuk saya akan melakukan kuis. Nanti saya akan panggil nih mahasiswa, misalkan Anda ya A, untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang saya berikan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.